Halo semuanya, BTT Harana Kasar episode 614 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjut ke kisah serunya. Di episode sebelumnya, Shoin berhadapan dengan sosok misterius bertopeng sulur anggur bernama Sutong, salah satu dari kelompok Jiang Misi. Percakapan mereka mengungkap intrik besar, perebutan kekuasaan di Shengxi, rahasia tentang 10 Raja Roh, serta ancaman kelompok misterius yang mampu menciptakan kembali kekuatan besar kapan saja. Shoin memilih untuk tetap tegas dan tidak tunduk pada Sutong, meski belum sepenuhnya memahami aturan organisasi pengendali kehidupan. Ia menghancurkan 10 jantung Raja Roh agar tidak dimanfaatkan kembali, menyadari bahwa itu bukan akhir, melainkan awal dari krisis yang lebih besar. Di tengah kebingungan para seniornya, muncul Ye Tian dengan pasukan iblis yang terbentuk dari roh-roh istana manusia surgawi. Pasukan itu kini berada di bawah kendali mereka, membuka lembaran baru dalam pertempuran, sekaligus menegaskan bahwa Shengxi akan menjadi medan konflik yang jauh lebih dahsyat di masa depan. Jarak tempat ini dengan dunia dewa kuno tidaklah terlalu jauh. Shoin menatap langit yang dipenuhi lautan pasukan iblis berjumlah tak terhitung. Ia sepenuhnya mampu membawa mereka pergi. Namun, jika para iblis itu memiliki kesadaran sendiri, maka membiarkan mereka tetap tinggal di sini juga bukanlah masalah. Hanya saja, istana surga manusia kini kehilangan Raja Roh, sehingga membutuhkan penguasa baru untuk menjaga keseimbangan. Urusan ini pun hanya dapat diserahkan kepada para seniornya untuk diatur. Semua orang segera menoleh ke arah Keyun. Sebagai kakak tertua, ia memang paling ahli dalam urusan semacam ini. Menyadari hal itu, Keyun hanya mengangguk ringan. Keputusan Shoyan adalah perintah resmi. Terlebih pasukan iblis yang terlahir dari pengolahan roh-roh ini, apabila dibina dengan baik, kelak akan menjadi kekuatan besar. Sekelompok pasukan mayat hidup yang tidak gentar menghadapi hidup maupun mati. Shoyan mengatakan, "Baiklah, mari kita kembali dahulu ke dunia dewa kuno." Sembari berbicara, ia mengangkat tangannya, membentuk sebuah lingkaran di udara. Seketika, sebuah pusaran hitam raksasa terbuka di ruang hampa, dan semua orang segera melangkah masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, Ye Tian yang berdiri di samping berkata kepada Shoyan dengan penuh penghormatan, "Tuan muda Shoyan, jika demikian, aku akan melepaskan kendali atas mereka dan membiarkan mereka bertindak bebas." Kata-kata Ye Tian tampak mencengangkan. Ini karena sepanjang hidupnya sebagai penguasa iblis, momen serendah ini hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan di masa kejayaan yang mulia Jusang, ketika Ye Tian telah berdiri sebagai iblis nomor 1, ia tetap memiliki orang yang ia takuti. Shoin mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Ia memahami bahwa penghormatan Ye Tian bukanlah karena benar-benar tunduk kepadanya, melainkan akibat dari bendera penekan jiwa yang ditinggal oleh Jusang, sehingga membatasi kebebasannya. Alasan Ye Tian kini begitu hormat ialah karena Shoyan memberikan kepadanya sedikit kebebasan yang telah lama hilang. Setelah merasakan nikmatnya kebebasan itu, keinginannya untuk meraih kembali hal tersebut semakin membara. Shoyan pun dengan sengaja mengajukan pertanyaan yang meninggikan harga dirinya, meski pada akhirnya tetap memandangnya tidak lebih dari seekor makhluk bodoh. Ye Tian, pada masa lalu, saat engkau berdiri di puncak sebagai iblis nomor 1 di dunia, adakah seseorang yang mampu membuatmu merasa takut? Ye Tian mendengus, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Dia pun menjawab, "Bahkan saat itu, tidak ada satupun yang mampu menakuti diriku. Hanya karena ada seseorang yang penuh tipu daya, maka aku terjebak. Jika bukan karena orang itu, siapa yang mampu menundukkan iblis agung ini?" Shoyan memasang ekspresi seakan tidak tahu, lalu bertanya dengan tenang, "Orang itu, apakah Jusang? Bukankah dirimu pernah mengira aku adalah reinkarnasi dirinya?" Ye Tian terperanjat seketika. "Benar, kalau begitu, bukankah engkau sendiri yang telah memperdaya diriku?" Shoyan hanya tersenyum samar, sementara Keyun memilih untuk tidak berkata sepatah pun. Hanya dalam hitungan napas, mereka semua telah muncul kembali di angkasa dunia dewa kuno. Perjalanan lintas ruang itu berlangsung begitu cepat, membuat Rancang bersorak penuh sukacita. "Luar biasa, seandainya aku memiliki kemampuan secepat ini, betapa menyenangkannya." Ia menepuk-nepuk bahu Shoyan dengan gembira. Setelah kembali ke dunia dewa kuno,
Semua orang segera berpencar. Shoyan terlebih dahulu menuju ke pavilion Qianji untuk melaporkan seluruh pengalaman ini kepada sang permasyuri. Hanya saja, mengenai urusan Jiang Miesi dan alam dewa kekacauan, ia memilih untuk tidak mengutarakannya, sebab ia tidak tahu apakah permasyuri benar-benar mengetahuinya. Dengan penasaran, Shoyan bertanya, "Nanfu, bukankah Yusang pernah berhadapan dengan mereka? Mengapa tidak pernah berhasil menyingkirkan mereka?" Ratu Kuil kuno hanya tersenyum tipis, lalu mengetukkan jarinya ke meja. Seorang pelayan segera menyerahkan selembar kertas berisi informasi. Di wilayah timur laut kehampaan, telah lahir istana surga manusia yang baru. Apakah kalian benar-benar membunuh mereka seluruhnya? Shoyan mengerutkan kening, lalu bertanya serius. Apakah ada lokasi yang lebih jelas? Aku ingin menyelidikinya secara langsung. Namun sang ratu menggelengkan pelan. Tidak perlu. Mereka tidak akan pernah habis dibunuh. Engkau pun harus mengerti. Istana surga manusia hanya dapat dihancurkan sepenuhnya apabila pemimpin mereka dibinasakan. Dan siapa dia? Engkau seharusnya sudah paham. Shoyan terdiam sejenak. Apa yang ia pikirkan ternyata sama dengan penilaian sang ratu. Kini, istana surga manusia dan Raja Roh sama sekali tidak lagi mampu menimbulkan ancaman baginya. Apalagi jika dibandingkan dengan Jusang yang jauh lebih kuat, yang sekalipun dirinya tidak mampu memusnahkan mereka. Pertanyaan terbesar adalah, apakah Jiang Miesi benar-benar bisa dibunuh? Ataukah mereka merupakan makhluk abadi yang tidak dapat dimusnahkan? Atau mungkinkah hanya dengan menemukan sosok asli di balik topeng itu, barulah segalanya berakhir? Pikiran Shoyan dipenuhi keraguan. Apakah Yusang bahkan tidak pernah berhasil menemukan wujud asli mereka? Sang ratu menghela napas ringan. Dia berkata, biarkan saja. Tidak perlu terlalu banyak terikat dengan urusan itu. Namun juga jangan sampai lengah. Ketika mereka terlalu menonjol, kita perlu menekankan mereka. Sebab jika dibiarkan, mereka akan menjadi jembatan bagi pihak luar dan menjadi mata-mata sensi. Shoyan akhirnya memahami bahwa istana surga manusia tidak mungkin benar-benar dilenyapkan. Waktu dan tenaga tidak seharusnya dihabiskan terlalu banyak di sana. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan diri. Sang ratu menatapnya dengan penuh kesungguhan. Shoyan, waktu yang kau miliki tidak banyak lagi. Pertempuran di medan perang yang fajar akan segera dimulai. Kau harus bersiap menghadapi peperangan melawan Taishu. Shoyan mengangguk berat. Ia juga tahu bahwa perang melawan Taishu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Walau kekuatannya kini meningkat dengan pesat, namun untuk mengubah jalannya perang besar itu, ia masih belum cukup. Shoyan mengatakan, baik, setelah persiapan selesai, aku akan segera berangkat menuju dunia gunung dan laut. Sambil mengepalkan tinju dan memberi salam hormat, Shoyan perlahan meninggalkan pavilion Qianji. Sementara itu, sang ratu kembali menundukkan diri di hadapan sebuah lukisan yang tengah ia kerjakan dengan penuh kesungguhan. Seakan-akan, menyelesaikan lukisan tersebut jauh lebih penting dari segalanya. Lukisan ini harus berhasil. Jika sesuatu terjadi, setidaknya aku masih dapat menolongnya sekali lagi. Tatkala Shoyan sudah pergi, wajah sang ratu yang kelelahan mulai tampak jelas. Rambut putih kian bertambah di antara helai hitamnya. Shoyan sebenarnya telah menyadarinya, namun ia tidak menanyakan apapun. Ia tahu ini adalah urusan sang ratu. Beberapa hari kemudian, setelah mencoba berbagai cara, Shoyan tetap gagal menggabungkan kristal roh keabadian fisik. Seperti kata sang ratu, istrinya memang belum memiliki napas agung yang cukup untuk menanggung kebangkitan suatu ras. Hanya mereka yang memiliki napas agung besar, seperti sang ratu atau Ye Beijing yang mampu melakukannya. Namun untuk saat ini, Shoyan menyingkirkan hal tersebut dari pikirannya. Ia melangkah menuju pavilion alkimia. Pavilion milik istana dewa kuno itu kini semakin luas. Jumlah alkemis bertambah dengan pesat. Di depan pavilion berdiri patung Shoyan yang terukir dari batu alkimia. Menarik banyak orang berhenti untuk menatap, berharap dapat memperoleh pencerahan. Shoyan memasuki ruang utama. Tujuannya jelas, ia hendak memurnikan pil yang ditugaskan nomor 7. Tidak berniat menyembunyikan apapun, ia justru ingin seluruh para alkemis menyaksikan prosesnya. Sebab, peperangan besar di dunia ini tidak mungkin ditanggung oleh satu orang saja. Jika kemampuan alkimianya dapat menginspirasi para alkemis lain, sehingga lahir lebih banyak alkemis kuat,
maka itu akan menjadi jalan untuk masa depan, bukan hanya bagi dirinya, melainkan demi keseluruhan dunia.